semuanya, perkenalkan saya Gabriela Laurel Naibahu. Saya dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen rantai pasok dan mempresentasikan beberapa materi yang sudah disampaikan dosen saya kepada saya. Di bab 1 kita mempelajari tentang introduction silabi. Introduction silabi itu menjelaskan tentang supply chain dan SCM. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja untuk memproduksi dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko retail, dan perusahaan pendukung lainnya seperti jasa logistik. 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain yaitu aliran barang hulu ke hilir, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi dikirim ke distributor, pengecer, kemudian ke pemakai akhir. Dan yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalihkan dari hilir ke hulur. Yang ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Supply chain dan SCM atau prospektif operasi dan pemasaran. Supply chain atau jaringan fisiknya yakni perusahaan yang terlihat dalam bahan baku. SCM adalah metode atau alat pendekatan untuk pengelolanya. Supply chain bukan hanya untuk urusan internasional, melainkan urusan juga di eksternalnya. Hubungan dengan perusahaan partner itu juga penting. Perusahaan yang ada di supply chain itu harus memuaskan konsumen, bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu untuk kualitas yang bagus. Area cakupan SCM apabila mengacu sebuah perusahaan manufaktur kegiatan utama untuk dalam klarifikasi SCM adalah kegiatan merancang produk baru, kegiatan merancang produksi persediaan, kegiatan mendapatkan bahan baku, kegiatan melakukan produksi, dan kegiatan melakukan pengiriman. Di bab kedua, kita bisa menemukan tantangan dalam mengelola supply chain. Apa aja tantangannya? Yang pertama adalah perusahaan mengendaki fleksibilitas yang tinggi dengan merubah jumlah, spesifikasi maupun jadwal pengiriman bahan baku. Yang kedua, perusahaan juga menginginkan supplier menggunakan JIT, mengirimkan produk dalam waktu yang tepat. Dan yang ketiga, kompleks yang lain dalam pembayaran, budaya, dan bahasa. Tantangan yang pertama, kompleks struktur dan supply chain, dan yang kedua, ketidakpastian. Apa saja aplikasi internet dalam konteks supply chain? Yang pertama, ada electronic procurement, yaitu pengadaan yang mendukung hubungan jangka pendek. Yang kedua, electronic fulfillment, yaitu pemenuhan pesanan pelanggan. Untuk bab yang ketiga, saya temukan di sini adalah distribution network design. Apa aja sih pentingnya lokasi? Pentingnya lokasi itu adalah salah satu keputusan di mana akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Dan yang kedua, pilihan yang ada di dalam lokasi tersebut tidak pindah, meluaskan fasilitas yang ada, mempertahankan lokasi yang sekarang, dan menambah fasilitas. Yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi lokasi. Yang pertama adalah produktivitas kinerja, nilai tukar dan resiko mata uang, biaya, sikap, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan supplier, dan kedekatan dengan pesaing. Metode penentuan lokasi, yaitu location factor rating. Sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Yang kedua, langkah yang perlu dilakukan dalam location factor rating, yaitu yang pertama, membuat daftar faktor. Yang kedua, buat pembobotan untuk setiap faktor yang ditetapkan. Yang ketiga, buat skala penilaian untuk tiap faktor. Yang keempat, buat beberapa alternatif lokasi. Yang kelima, beri penilaian untuk tiap alternatif lokasi pada skala penelitian. Yang keenam, analisa tiap faktor dengan mengalokasikan bobot. Dan yang ketujuh, beri rekomendasi berdasarkan nilai poin. Dan yang terakhir di bab 3 kita dapatkan adalah metode penentuan lokasi, yaitu teknik sistematis yang digunakan untuk menentukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal. Terima kasih untuk waktunya. Saya Gabriela Laurel dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat buat kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.